Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 268, Ellie menjalani operasi plastik. Jordan menginap di Rose Garden Villa malam ini. Setiap sudut tampaknya dipenuhi kenangan tentang Jordan dan Hailey. Adegan pertengkaran bahagia dan interaksi penuh cinta mereka seakan terlintas di benak Jordan bagaikan film. Tahun lalu, dia tidak pernah menyangka akan berakhir dalam situasi seperti ini tahun ini. Jordan mengambil sebotol anggur putih dari lemari minuman keras, meminta pembantunya untuk membuat beberapa makanan ringan untuk menemani anggurnya. Ia kemudian menuangkan minuman untuk dirinya sendiri di ruang tamu. Kesal dengan anak-anaknya, Jordan mabuk setelah beberapa gelas anggur. Ketika dia terbangun pukul 9 keesokan harinya, Jordan mendapati dirinya tidur di kamar tidur tempat ia dan Hailey tinggal sebelumnya. Jordan segera bangkit dari tempat tidur, menamparkan tubuhnya dengan kesal, dan meminta pembantunya untuk datang dengan cara yang agak marah. Tante. Pembantunya masih sama seperti sebelumnya, dan dialah yang merapikan kamar setiap hari. Ketika Jordan kembali kemarin, dia merasa gembira untuk waktu yang lama. Ketika dia mendengar seseorang memanggilnya, dia berlari ke atas dengan gembira dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Jordan, ada apa?" Jordan berkata, "Kenapa kau membantuku ke kamar ini? Bukankah aku sudah bilang kalau aku tidak akan tinggal di kamar ini lagi?" Pembantu itu berkata, "Tuan Jordan, saya tidak membantu Anda. Anda datang ke sini untuk tidur sendiri." Jordan tidak menyangka dia akan kembali ke ruangan ini dalam keadaan mabuk. Ruangan ini memang masih menyimpan sebagian besar cinta Jordan untuk Hailey, namun sayang, ia tak sanggup lagi menatap lurus ke arah ruangan ini. Saat ia memasuki ruangan ini, gambaran Hailey yang berselingkuh dengan pria asing demi uang $150 juta secara tidak sadar muncul di benaknya. Pada saat itu, pembantu itu tiba-tiba berkata, "Tuan Jordan, Nona Ellie Camden ingin bertemu dengan Anda. Dia sudah menunggu di luar selama 3 jam. Apakah Anda ingin menemuinya? Apa yang kau lakukan di Camden?" Jordan baru saja kembali tinggal di Orlando, tetapi dia tidak menyangka Ellie akan datang kepadanya secepat ini. Sejujurnya, kesan Jordan tentang Ellie tidak terlalu buruk. Dia sedikit lebih naif dan konyol daripada Hailey. Terlebih lagi, jika bukan karena dia, Jordan tidak akan bisa menceraikan Hailey dengan mudah. Karena itu, Jordan berutang budi padanya. "Biarkan dia masuk dan minta dia menungguku di ruang tamu sementara aku mencuci muka sebelum turun ke bawah." "Baiklah, Tuan Jordan." Jordan pun melanjutkan untuk mencuci muka, hanya untuk menemukan bahwa sabun cuci muka dan pasta gigi yang dibelikan Hailey sebelumnya masih sama. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membilas wajahnya dengan air. Lalu dia menuruni tangga perlahan-lahan. Pada saat ini, seorang wanita berwibawa, cantik, dan berpakaian modis, yang mengenakan sweater turtleneck berwarna terang, dipadukan dengan rok musim dingin berwarna gelap, tengah duduk di ruang tamu dan menyeruput teh. Melihat wanita yang anggun dan cantik itu, Jordan tertegun. Ketika wanita cantik itu melihat Jordan, dia meletakkan cangkir tehnya karena terkejut dan bergegas menghampirinya. "Jordan." Wanita cantik itu langsung melompat ke pelukan Jordan. Jordan menatap wanita cantik di depannya dan bertanya dengan tidak percaya, "Ellie." Ellie mengangguk senang. Jordan sangat terkejut karena penampilan Ellie telah berubah. Dia telah menjadi cantik. "Apakah kamu melakukan operasi plastik?" tanya Jordan lugas. Ellie pun dengan ramah mengakui, "Ya, aku memang sedikit mengubah penampilanku." "Apakah aku terlihat cantik? Bagaimana penampilanku jika dibandingkan dengan Hailey?" Baru beberapa bulan sejak mereka bertemu, tetapi mereka tidak menyangka melihat Ellie sudah berubah. Ellie memang menjadi jauh lebih cantik. Sebelumnya, Ellie hanya memiliki bentuk tubuh yang bagus dan wajah yang biasa saja. Namun, ia memiliki alas bedak yang bagus, sehingga fitur-fiturnya menjadi jauh lebih menonjol setelah beberapa penyesuaian kosmetik ringan. Namun, melihat Ellie yang telah menjalani operasi plastik, Jordan tiba-tiba teringat mimpinya dulu. Dalam mimpi aneh itu, Ellie telah menjalani operasi plastik, dan penampilannya hampir sama seperti sekarang. Dia menjadi sangat cantik, dan bentuk tubuhnya luar biasa. Dalam mimpi itu, Rachel dan suaminya juga telah berdamai. Yang lebih menakutkan adalah Jordan dan Hailey sedang melangsungkan pernikahan dalam mimpi itu. Mereka berdua juga bersama lagi. Awalnya Jordan menganggap mimpi itu tidak masuk akal, namun kini salah satu adegan dalam mimpinya menjadi kenyataan. Apakah ini berarti Hailey dan aku juga akan berbaikan di masa depan? Tidak mungkin, Hailey telah mengkhianatiku 3 kali, dan aku tidak akan menikahinya lagi bahkan jika aku harus mati sendirian. Jordan berpikir dalam hati. Melihat Jordan melamun, Ellie bertanya lagi, "Jordan, berikan komentarmu. Apakah aku cantik sekarang?" Jordan segera memuji, "Ya, memang kamu cantik sebelum ini. Kenapa kamu melakukan operasi plastik?"
Ele memang cantik sejak awal dan penampilannya hanya kalah dibandingkan Hailey. Dia justru terlihat jauh lebih cantik daripada wanita biasa. Selain itu, bentuk tubuhnya yang luar biasa sudah cukup untuk menjadikannya primadona kampus. Ele berkata, aku mau operasi plastik untukmu. Untukku. Jordan bingung. Ele berkata, apa kau lupa? Aku berpura-pura denganmu agar Hailey menceraikanmu. Kau jelas-jelas mengatakan akan berkencan denganku setelah perceraian, tetapi siapa yang tahu kau benar-benar akan bersama Victoria Clarke. Victoria jauh lebih tua dariku, tapi kamu malah memilih dia daripada aku. Itu pasti karena kamu tidak menganggapku secantik dia. Jadi, aku memutuskan untuk melakukan operasi plastik dan menjadi lebih cantik dari Hailey dan Victoria. Jordan, sekarang aku sudah berhasil, bolehkah aku menjadi pacarmu? Jordan sangat canggung karena dia menyukai wanita cantik. Namun, Ele sudah cukup cantik sebelum ia melakukan operasi plastik pada wajahnya. Alasan Jordan memilih untuk tidak berkencan dengannya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kecantikannya. Jordan tak kuasa menahan diri untuk membelai rambut Ele dan berkata, Ele, aku selalu memperlakukanmu seperti saudara perempuan, dan sekarang aku punya pacar. Victoria dan aku akan segera menikah. Terima kasih sudah menyukaiku. Kau sebenarnya jauh lebih baik daripada sepupumu. Kalau saja aku tahu sebelumnya bahwa Hailey akan membuatku begitu menderita dan menderita, aku lebih baik menikah denganmu. Mendengar kata-kata Jordan, Ele begitu tersentuh hingga ia melompat ke pelukannya dan menangis. Jordan. Jordan menepuk Ele dan berkata sambil tersenyum, kamu belum sarapan, ya. Sarapan dulu di sini sebelum pergi. Ele bilang, ya. Dalam waktu singkat, sang pembantu membuat sarapan lezat dan menyajikannya kepada mereka berdua. Ele makan sebentar dan berkata, Jordan, sebenarnya aku datang ke sini hari ini karena ada urusan lain. Nenek memintaku untuk memohon padamu agar tidak membuat keluarga Camden bangkrut. Jika kita kehilangan klien, kita akan bangkrut. Jordan menghela napas dan berkata, maafkan aku, Ele, tak ada yang bisa kulakukan mengenai hal ini. Hailey telah mengecewakanku, jadi aku harus menghukumnya. Ele agak tidak senang. Hailey benar-benar menyebalkan. Dia menyeret seluruh keluarga bersamanya karena kesalahan yang dia buat. Jordan berkata, meskipun keluargamu akan segera hancur, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Selesaikan saja kuliahmu dan fokuslah pada jurusanmu. Setelah lulus, aku akan membantumu dengan apapun yang ingin kamu lakukan. Terima kasih, Jordan. Seru Ele gembira. Ele dengan senang hati menyantap beberapa suap dan tiba-tiba bertanya, Jordan, kenapa kamu kembali ke sini? Apa karena kamu ingin menunggu dia muncul? Menunggu dia muncul? Apa maksudmu? Siapa yang kau maksud? Tanya Jordan dengan bingung. Ele berkata, kekasih Hailey, ayah Leah. Kau juga berpikir dia akan kembali ke sini lagi, bukan?